Yang kita tahu nih Pak, di Kabupaten Kuburaya ini di jalan, tepatnya di Jalan Rasau Jaya, kan jalan raya ini sangat, kita tahu lah kondisinya Pak, banyak berlubang, masih Ya. banyak belum diperbaiki. Memang sedih, kadang-kadang saya sedih. Ya, saya orang tua saya juga di Rasau, ketika pulang itu saya juga sedih. Saya membayangkan ketika ada masyarakat saya yang pakai sepeda motor. Aduh, memang sangat prihatin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kembali lagi ke program kita ngobrol di TKP, dan malam ini kita udah kehadiran bintang tamu spesial, bintang tamu hebat. Sini ada Bapak Wakil Bupati Kuburaya, ada Bapak Sujiwo. Salam kenal Pak, karena kita baru Ya. memang pertama kali nih ketemu tatap muka dan berbicara secara langsung. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Bang Reda sehat dan baik-baik. Alhamdulillah. Untuk kegiatan sendiri gimana nih Pak selama masa pandemi gini nih Pak? Kegiatan sebagai wakil bupati juga lumayan padat ya. Hmm, Di luar sebagai wakil bupati juga ada kegiatan-kegiatan lain di beberapa komunitas, juga sebagai bendahara salah satu partai politik. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang memang untuk kepentingan masyarakat yang harus kami lakukan. lebih ke mengabdi kepada masyarakat, tetap Ya, produktif insya ya Bapak. Insya Masya Allah Bapak. Masih semangatnya masih terus ada, terus membara. Nah, sedikit ini menarik nih Pak, sedikit pembahasan kita malam kali ini. Saya ingin membahas tentang infrastruktur yang ada di Kabupaten Kuburaya sendiri nih Pak. Nah, yang kita tahu nih Pak, di Kabupaten Kuburaya ini di jalan, tepatnya di Jalan Rasau Jaya, kan jalan raya ini sangat, kita tahu lah kondisinya Pak, banyak berlubang, masih banyak belum diperbaiki, banjir, kadang bahkan kalau ada ambulan pun susah lewat. Ya. Nah, kalau menurut Bapak, menurut pandangan Bapak segini nih Pak, dari segi infrastrukturnya apakah sudah ada pembangunan atau gimana Pak? Ya, jadi kalau lebih spesifik ditanyakan berkaitan dengan ruas jalan Rasau Jaya Sungai Durian, saya ingin tegaskan bahwasannya itu merupakan jalan provinsi, dan saya ingin sampaikan bahwasannya kewenangan pusat, provinsi, kabupaten, kota ini ada. Ada jalan strategis nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, kemudian ada jalan desa. Nah, ketika itu masuk jalan provinsi, maka kewajiban dan kewenangan itu ada di pemerintah provinsi. Kendati demikian, kami pemerintah Kabupaten Kuburaya juga selalu proaktif untuk menyampaikan kondisi jalan tersebut. Memang keluhan masyarakat itu sangat luar biasa, terutama ambulan-ambulan yang membawa orang sakit, Membawa atau pasien, Pak, ya. jenazah, membawa pasien dan lain sebagainya, itu menjadi keluhan. Dan kita ketahui bersama bahwasanya ruas jalan Rasau Jaya Sungai Durian itu pengguna jalannya lumayan padat, karena memang itu selain menghubungkan kecamatan-kecamatan dari mulai Teluk Pekedai, Padang Tikar, Batu Ampar, Kubu, Rasau Jaya sendiri, itu juga menghubungkan Kayong Utara dan Ketapang. Ya. Sehingga jalan itu kalau dilihat dari sisi asas manfaatnya sangat tinggi. Kenapa? Karena memang pengguna jalannya lumayan padat gitu. Ya. Dan kita sudah sampaikan kepada Bapak Gubernur, baik tertulis maupun secara lisan gitu, dan respon Pak Gubernur ya ada gitu. Insya Allah kemarin terakhir saya komunikasi dengan beliau, di tahun ini ada dianggarkan. Dan memang kemarin sambil saya cek sudah ada pengukuran gitu. Ada pengukuran, karena walaupun memang belum maksimal plotting anggarannya. Dan kami menyadari bahwasanya memang mungkin karena ketika pandemi ini banyak dilakukan refocusing anggaran, Ya. sehingga mungkin awalnya memang sudah dianggarkan terus kemudian terpangkas gitu. Tetapi dalam masalah ini kita tidak akan menyalahkan
pemerintah provinsi, kami memaklumi itu. Hanya memang dengan kondisi yang sekarang ini, ya kita berharaplah dengan hati yang mendalam atas nama masyarakat, kiranya ruas jalan Rasujaya itu betul-betul bisa menjadi atensi, menjadi perhatian, menjadi prioritas pemerintah provinsi, khususnya Bapak Gubernur. Gitu. Dan saya mendengar dengan bahagia sekali ketika beliau sudah menyampaikan bahwasanya tahun ini anggaran ya tersebut masuk. Dan tentunya harapan kita juga kepada teman-teman DPRD provinsi bisa memberikan atensi ini, karena sekali lagi salah satu pertimbangan kita untuk menganggarkan adalah dari sisi asas manfaatnya tadi Pak ya. Nah, ketika asas manfaatnya tinggi, maka otomatis akan menjadi prioritas gitu. Nah, saya menyimpulkan seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya ruas jalan ini selain menghubungkan kecamatan-kecamatan dari mulai Teluk Pekedai, Kubu, Padang Tikar, Batu Ampar, Rasujaya sendiri, itu ada 2 kabupaten, Kayong dan Ketapang. Iya, Pak. Karena memang ada ferry ya. Mereka ada penyeberangan bawa barang dan sebagainya. Jadi memang lumayan padat. Nah, makanya kalaupun tahun ini belum maksimal anggarannya atas nama masyarakat, kami berharap kiranya di tahun berikutnya memang harus dianggarkan. Nah, kemarin Pak Bupati juga sampai melakukan swadaya, mengajak teman-teman pengusaha untuk melakukan pengurukan gitu, walaupun itu bukan kewenangan. Dan seandainya itu kita lakukan, anggaran itu tidak boleh. Kita tidak boleh itu sudah bukan wewenang dari itu, wewenangnya tadi itu tidak boleh gitu. Nah, karena memang itu kewenangan pemerintah provinsi, dan memang masyarakat sebagian besar taunya itu adalah jalan kabupaten gitu. Ya, yang sering kena jadi sasaran ya Pak Bupati ya, saya gitu. Nah, sekali lagi saya berharap kepada masyarakat untuk bersabar, dan tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Kuburaya juga mohon maaf. Walaupun itu bukan kewenangan kami, tetapi kami akan terus komunikasi dengan Bapak Gubernur agar kiranya sekali lagi jalan tersebut menjadi prioritas dan menjadi atensi dari tetap diperjuangkan lah Pak ya. Gitu Rida. Ya baik, terima kasih Pak. Nah, jadi perlu diketahui nih bahwasannya Jalan Rasujaya yang menjadi jalan penghubung ya Pak, antar kecamatan bahkan antar kabupaten tidak sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Kuburaya sendiri. Dan memang bukan wewenang. Ya, bukan wewenang. Jadi itu kembali lagi ke wewenang pemerintah provinsi Pak ya. Tetapi kita tidak boleh diam. Makanya saya komunikasi intensif by phone, WA kedinasan, kita sampaikan dengan Pak Gubernur. Ya, mudah-mudahan ini tidak meleset lagi lah. Memang sedih, kadang-kadang saya sedih. Ya, saya orang tua saya juga di Rasau, ketika pulang itu saya juga sedih. Saya membayangkan ketika ada masyarakat saya yang pakai sepeda motor. Aduh, memang sangat prihatin gitu. Saya pakai mobil, merasakan di dalam pun seperti itu. Gimana masyarakat yang pakai sepeda motor ketika hujan dan sebagainya. Nah, ini melalui kita ngobrol di TKP Media ini, mudah-mudahan juga nyampe lah ke teman-teman, bisa menjadi aspirasi juga provinsi, ya, betul. Terima kasih TKP sudah terima kasih kembali juga fasilitasi ini. Iya Pak. Itu. Ya, karena memang kalau kita lihat sendiri, bahkan kalau ada mobil-mobil yang sedan kadang yang ceper-ceper itu mereka rela berhenti dulu ya Pak ya. Nyangkut ya. Bahkan juga sampai sekarang kita lihat masih banyak truk-truk yang ngangkut sawi. Memang memprihatinkan lah. Ya, semoga dengan adanya pembicaraan ini perbaikan jalan di Rasujaya bisa secepatnya terrealisasi. Karena nah ini juga ada yang menarik nih Pak. Di akun Facebooknya Pak Gubernur kita itu beliau mengatakan di tahun ini sudah dimulai, tahun di depan mungkin anggarannya lebih banyak, dan di tahun berikutnya mungkin sudah nyaman digunakan. Nah, berarti dalam jangka waktu 3 tahun nih Pak. Nah, kalau dari tanggapan Bapak sendiri mendengar dari statement yang disampaikan oleh Pak Gubernur kita itu gimana Pak? Ya, kalau memang itu benar-benar terrealisasi, itu sangat luar biasa menurut saya. Ya, memang untuk menganggarkan karena memang ruas jalannya lumayan panjang, kemudian kondisi jalannya memang kondisinya parah, apalagi tekstur dan kondisi tanahnya juga memang labil. Ya, perlu diperhatikan. Tentunya lebih high cost. Artinya penganggarannya lebih besar. Nah, ketika pemerintah provinsi melakukan penganggaran secara bertahap,
dan ditargetkan misalnya tahun 2023 itu tuntas, wah itu luar biasa. Artinya kami atas nama masyarakat Kabupaten Kuburaya khususnya memberikan apresiasi dengan segala hormat ketika memang betul apa yang disampaikan di Benar-benar Facebooknya terrealisasi, itu benar-benar terrealisasi Iya. gitu. Seperti itu. Dan saya yakin terrealisasi lah. Amin, amin, amin. Saya masih yakin dengan Pak Sutarmiji. Ya, besar harapan kita juga nih Pak. Gitu. Nah, menarik nih. Terkait pembangunan nih Pak, selain jalan yang ada di Rasaujaya, di Kabupaten Kuburaya ini sendiri Pak, terkait infrastruktur yang ada ini, apa saja mungkin yang sedang berjalan atau mungkin sedang direncanakan? Ya, jadi Pak Bupati bersama saya infrastruktur menjadi bagian yang memang kami fokus dan totalitas untuk membangunnya. Karena memang luasan dan kondisi alam Kuburaya yang memang cukup luas, kemudian daerahnya juga pesisir. Nah ini perlulah anggaran yang cukup besar. Makanya sekarang Pak Bupati kami juga masih konsentrasi ke jalan-jalan poros yang menghubungkan kecamatan dengan kecamatan gitu. Misalnya dari Sungai Raya kita upayakan ke Terentang, walaupun itu ada nyebrang, jalan porosnya itu sudah bagus gitu. Kemudian misalnya dari Sungai Rengas ada jalan lingkar sampai tembus ke Sungai Ti, kita targetkan tahun depan juga tuntas. Amin, kemudian jalan-jalan poros yang lainnya. Nah dengan adanya dana desa, nah tentunya pemerintah desa mengelola dan menggarap jalan-jalan desa dan jalan-jalan lingkungannya. Tetapi pemerintah kabupaten juga masih menyokong, artinya jalan-jalan desa, jalan lingkungan juga masih kita berikan atensi. Karena kalau di handle dengan dana desa juga, maka tidak akan segera tuntas gitu. Nah ini yang menjadi PR dan tantangan kami. Kami harus menyadari memang belum maksimal, tetapi apalagi dengan kondisi pandemi ini yang sering dilakukan refocusing, pengurangan dan lain sebagainya, yang akhirnya ada beberapa program Pak Bupati untuk menuntaskan beberapa ruas jalan ini terhambat. Tetapi insya Allah di masa kepemimpinan Pak Bupati bersama saya, kita akan maksimalkan untuk membangun terutama jalan-jalan poros yang menghubungkan kecamatan, ya kemudian jalan-jalan yang strategis di kecamatan-kecamatan, termasuk jalan-jalan lingkungan. Gitu Reda. Agar lebih mudah, tentunya agar lebih mudah diakses ya Pak, dan nyaman dilalui bagi masyarakat Kuburaya sendiri. Nah terkait pembangunan nih Pak, yang kita tahu ya infrastruktur ini tidak hanya tentang pembangunan yang bersifat material, tapi juga ada infrastruktur terkait pembangunan sumber daya manusia. Nah, kalau di Kuburaya sendiri Pak, pembangunan sumber daya manusia seperti apa yang mungkin udah pernah Bapak geluti secara langsung atau pernah Bapak angkat secara langsung? Kalau pembangunan sumber daya manusia tentunya sumber daya manusia di birokrasi ya. Itu keniscayaan mutlak wajib gitu. Tetapi selain sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusia untuk birokrasi, di kepemudaan ini menjadi atensi Pak Bupati bersama saya gitu. Karena pemuda ini mempunyai peran yang penting di semua lini, di semua sektor, proses percepatan pembangunan, berjalannya pemerintahan. Nah, pemuda Kuburaya ini mengambil peran penting gitu. Makanya Pak Bupati bersama saya terus akan memberikan atensi. Kita pernah mendengar ya kalimat atau pesan moral Bung Karno bahwasanya menunjukkan pemuda itu mempunyai peran dan potensi yang luar biasa. Apa kata Bung Karno? Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Jadi Bung Karno perlu 1000 orang tua untuk mencabut Semeru dari akarnya. Tetapi cukup berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Bayangin, hanya dengan 10 pemuda, Bung Karno ini akan mengguncang dunia. Pesan moral ini adalah begitu dahsyatnya peran pemuda di suatu daerah, di suatu bangsa, di suatu negara, di suatu sektor, di suatu lini. Nah, dari situ Pak Bupati bersama saya, walaupun sekali lagi kita harus akuin belum maksimal karena pertimbangan anggaran,
tetapi kita sudah mencoba untuk memberikan perhatian secara khusus kepada pemuda-pemuda di Kabupaten Kuburaya. Dan di bidang kepariwisataan misalnya ya, pemuda-pemuda yang ada di desa-desa yang mempunyai potensi wisata, kita bantu pemuda-pemuda kelompok sadar wisata. Nah, kita berikan atensi gitu. Tetap didukung ya Pak. Kita dukung gitu. Nah, kemudian di forum-forum kepemudaan dan komunikasi kita dengan kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang melibatkan pemuda, apakah itu di Muhammadiyahnya, di Nahdlatul Ulamanya, kemudian di organisasi kemasyarakatan, misalnya ada pemuda yang bersifat etnis ya, tetapi pemuda yang bersifat etnis ini menjadi perekat gitu kan, ada paguyuban Jawa, ada pemuda Dayak, ada misalnya pemuda Melayu dan lain sebagainya. Itu juga terus kita berikan atensi untuk membangun komunikasi agar kiranya potensi pemuda ini tergali sehingga bisa mengambil peran sehingga membantu pemerintah proses percepatan pembangunan, berjalan pemerintahan dengan baik gitu. Begitu juga saya ambil contoh misalnya di Punggur, pernah mendengar mungkin kopi Juragan itu dari seorang pemuda yang sekarang bahkan mengikuti seleksi, mengikuti pemuda pelopor di tingkat nasional untuk mewakili provinsi begitu. Nah, artinya kita berharap pemuda-pemuda mengambil peran masing-masing, apalagi di era digital sekarang ini yang semuanya serba cepat. Nah, pemuda yang masih mempunyai memori yang bagus, power yang baik ya, kesehatan yang baik dan sebagainya, tentu ini menjadi aset dan modal ya untuk mengeksplor kemampuannya, bagaimana berentrepreneursip, bagaimana berwirausaha ya. Jadi pemuda-pemuda juga jangan terus kemudian misalnya hanya fokus jadi TNI Polri, ASN gitu. Nah, wirausaha, entrepreneurship ini bagian yang harus dilirik pemuda sehingga bisa memberdayakan desanya, memberdayakan daerahnya, memberdayakan pemuda-pemuda yang lainnya. Nah, ini semua dapat berjalan tentunya negara, pemerintah harus hadir. Dan insya Allah saya bersama Bupati terus akan memberikan atensi peran pemuda di Kabupaten Kuburaya. Ya, terima kasih Pak. Nah, memang statement yang tadi disampaikan oleh Bapak sendiri terutama mengutip kata-kata Bung Karno tadi Pak, berikan aku 10 pemuda niscaya akan kuguncang dunia. Karena sejatinya peran pemuda sendiri, apalagi yang mahasiswa, karena mahasiswa sendiri kan ada tridharma perguruan tinggi, apalagi yang di terakhir itu ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi memang pemuda di sini memiliki peran penting ya Pak, terhadap pembangunan suatu daerah, suatu wilayah. Jadi tidak hanya pembangunan yang bersifat material, tapi tadi bersifat sumber daya. Nah, kalau di Kuburaya sendiri ini Pak, apakah sudah ada kelompok-kelompok dari pemuda ini Pak? Misalnya di bidang entrepreneurship, apakah itu sudah ada diwadahi oleh pemerintah kabupaten sendiri Pak? Sudah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada kelompok pemuda yang wirausaha. Nah, seperti tadi yang kopi Juragan mengikuti, kopi Juragan tadi itu. Terus kemudian yang pemuda yang sadar wisata. Nah, mereka kita hadirkan ya untuk desa-desa yang mempunyai potensi wisata. Pemuda untuk mengambil peran, bagaimana publikasinya, bagaimana mengelolanya, memaksimalkan potensi wisata itu gitu. Terus kemudian yang sifatnya normatif, misalnya ada forum-forum kepemudaan seperti putra-putri pariwisata, kemudian ada kalau setiap tahun kita ada Paskibra, kita pernah juga mengirim sampai ke Paskibra nasional misalnya. Nah, ini adalah pemuda-pemuda Kuburaya yang selama ini kita berikan atensi, ya memang belum maksimal, tetapi kedepannya saya sudah sepakat dengan Pak Bupati bahwasanya secara bertahap peran pemuda memang harus kita perankan. Nah, terus kemudian kemampuan pemuda kita harus eksplor semaksimal mungkin. Terus kemudian kita juga akan berikan guidance, kita bimbing mereka dengan mungkin polisi kebijakan anggaran untuk para pemuda ini, sehingga nanti
benar-benar potensi kepemudaan ya ini akan tergali. Nah kemudian masing-masing ini akan mengambil peran di desa-desa atau di daerah masing-masing. Ya tentunya tidak tergali tapi juga bermanfaat bagi Betul. daerah sendiri Pak ya. Setuju. Pak mungkin boleh sambil diminum dimakan Oke. kuenya Pak. Oke baik, dari sekian banyaknya tadi ini Pak peran pemuda yang ada di Kabupaten Kuburaya sendiri, yang menurut Bapak nih yang menjadi prioritas untuk apa ya, untuk membangun lah Kabupaten Kuburaya ini sendiri, itu dari segi apa Pak, dari sektor mana menurut Bapak? Pemuda yang menekuni di UMKM ya. Iya. UMKM karena langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil, dan pemuda ketika mengambil peran ini tentunya kami wajib hukumnya untuk memberikan atensi, karena ini juga sudah nanti mengarah kepada wirausaha, entrepreneurship ya. Nah tentunya potensi ini yang saya yakin ketika pemuda berhasil memaksimalisasi ini akan bisa memberdayakan desa-desanya dan bisa merekrut. Ketika membuat ruang untuk bekerja, ini kan pasti perlu tenaga. Bisa menjadi wadah juga ya Pak ya. Nah itu pertimbangan kita. Terus kemudian yang kedua tadi kelompok pemuda yang sadar wisata. Nah, lingkungan lah Pak ya. Desa-desa di Kuburaya ini kan sebenarnya sudah mulai kelihatan muncul potensi-potensi wisatanya. Nah pemuda juga harus mengambil peran itu. Apalagi sekarang di era digital, tentunya publikasi sudah tidak seperti dulu gitu. Nah anak-anak muda yang memang mereka melek tentang IT dan lain sebagainya ya, untuk mempublikasikan tentang potensi-potensi wisata di desanya gitu. Nah peran inilah yang kita coba akan lirik terus kita kawal dan kita berikan atensi berupa kebijakan-kebijakan anggaran untuk menggali potensi peran pemuda, tetapi juga potensi-potensi yang lainnya seperti yang sifatnya ekonomi kreatif ya. Ada seni budaya, yang musik. Nah ini tentunya juga tidak akan kita lepas dari perhatian ya Pak ya. Terus kemudian pemuda-pemuda yang prestasi di cabang olahraga, karena cabang olahraga ini juga harus menjadi perhatian kami bersama Pak Bupati, dan cabang-cabang olahraga itu hampir atletnya itu kan para pemuda-pemudi. Nah dengan olahraga ini juga bisa mengangkat nama suatu daerah ya Pak. Suatu daerah. Argentina, Italia itu terkenal dengan sepak bolanya. Sepak bola. Nah, begitu juga misalnya ada beberapa provinsi yang terkenal dengan olahraganya. Nah, kita berharap juga dari Kuburaya nanti akan dikenal karena ada cabang olahraga yang memang menasional. Dan tentunya ini sekali lagi perlu perhatian dan atensi dari kami, dari Pak Bupati, dari saya dan perangkat saya melalui Dinas Pemuda dan Olahraganya. Ya, berarti yang menjadi pusat perhatian sekarang yang lebih intens ya Pak ya, dari perhatian terutama di bidang UMKM. Ya karena kita tahu sendiri dari UMKM inilah bisa membangun perekonomian suatu daerah, juga memberikan lapangan pekerjaan. Nah, bicara tadi sedikit tentang atlet olahraga nih Pak. Kalau dari Kuburaya sendiri, apakah sudah pernah ada atlet yang udah naik ke nasional Pak? Di cabang olahraga banyak. Sekarang ini kita yang mengikuti PON ya, seperti atlet angkat berat itu ada kalau tidak salah 3 atlet yang mewakili Kalimantan Barat ya, dari Kuburaya. Kemudian atlet tarung derajat ya, itu juga ada dari Kuburaya. Terus kemudian ada beberapa atlet di cabang olahraga lain yang sekarang mewakili Kalimantan Barat di PON Papua. Ya Papua. Nah itu. Kalau atlet e-sport sendiri udah ada belum nih Pak dari Kuburaya? Atlet e-sport, karena di PON sekarang yang ketahui ada pertandingan e-sport juga Pak, masuk ke dalam cabang olahraga e-sport. Nah ini yang dari Kuburaya belum ada ya Pak ya? Nah menurut saya barang-barang ini juga kepada pemuda-pemudi yang mungkin suka bermain game, suka bermain gadget, ini juga bisa menjadi sarana ya Pak, mengangkat nama daerah.
bisa terwadahi dan tersalurkan ya. Iya. Tersalurkan dengan main game dan gadget yang sifatnya positif. Insya Allah nanti kita akan coba berikan. Amin amin. Ya berikan semoga atensi. cepat terrealisasi ya Pak ya. Dan satu juga pemuda juga harus mengambil peran Iya. terhadap pelestarian alam. Ini penting karena ya mohon maaf, tidak semua pemuda saya katakan apatis atau tidak peduli dengan lingkungan. Tetapi saya juga mengajak para pemuda-pemudi harus menjadi garda terdepan untuk menggaungkan dan memberikan edukasi tentang pentingnya Menjaga melestarikan lingkungan, alam, iya. menghijaukan bumi, menjaga alam. Kita ketahui bersama bahwasanya sekarang bumi ini sudah tua ya, panas, polusi dan lain sebagainya. Dan ini semua akibat dari meningkatnya emisi gas rumah kaca ya, kemudian polusi udara yang luar biasa, karbon dioksida yang luar biasa. Kenapa? Karena memang polusi karbon dioksida sudah tidak seimbang dengan oksigen yang ada. Kenapa? Ya tadi itu karena terjadi pembabatan hutan yang luar biasa. Dan yang memproduksi CO2 polusi kan manusia itu, dari mulai cerobong pabrik, knalpot motor, knalpot mobil, perion AC, sampah plastik, cor beton, hair dryer, dan masih banyak lainnya. Nah itu semua produsennya manusia. Nah ini hanya bisa diimbangi dan diminimalisir oleh manusia juga dengan cara apa? Menanam pohon. Menanam pohon. Nah makanya kita berharap pemuda-pemuda khususnya Kuburaya juga harus mengambil peran ini. Kemudian memberikan pencerahan kepada publik pentingnya Go green lah Pak ya. Iya. Pentingnya kita menanam pohon dan merawat pohon, pentingnya kita hemat energi, apakah itu air, apakah itu listrik, pentingnya tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian pentingnya supaya kita bijak menggunakan kendaraan sepeda motor atau mobil kalau tidak terlalu penting, termasuk hemat energi listrik itu ketika keluar dipastikan lampu harus padam semua, ketika tidak terlalu panas mungkin AC juga dimatikan dan lain sebagainya. Artinya ini pola hidup lifestyle yang sangat sederhana, hanya mematikan satu lampu saja ketika kita mau keluar, misalnya ada ketinggalan satu masih hidup. Ketika ini perilaku ini banyak dilakukan di dunia, itu jutaan lampu yang masih hidup di siang hari. Nah ini hal-hal yang sederhana. Begitu juga membuang sampah plastik dan lain sebagainya. Nah ini kita berharap juga dari pemuda mengambil peran ini. Walaupun sekarang masih belum terlalu banyak pemuda-pemuda yang care dan peduli terhadap lingkungan ya, tetapi saya melihat sudah mulai ada grafik komunitas-komunitas yang dibentuk, mereka cinta dengan lingkungan. Nah makanya saya secara pribadi juga memotori dan memfasilitasi bagi pemuda-pemudi yang misalnya akan menanam pohon di mana lokasinya rumah ibadah, masjid, gereja, kelenteng, pura, silahkan hubungi kita punya komunitas Sahabat Alam Community yang kita terus memproduksi bibit-bibit, dari mulai bibit untuk tanaman produksi, hortikul, sampai buah-buahan. Nah itu kita bagikan gratis dengan catatan ditanam dan dirawat. Ya berarti membantu dari komunitas ini membantu mendistribusikan juga ya Pak ya, terhadap penanaman tumbuhan yang ada di lingkungan. Ya karena memang kalau kita lihat sendiri Pak, memang sumber bencana alam terutama di Provinsi Kalimantan Barat sendiri lah Pak ya. Kebanyakan bencana alam yang selalu kita hadapi ini banjir, angin, puting beliung. Ya, nah banjir itu kenapa? Ya tadi itu sampai air permukaan laut pun meningkat. Ya karena memang resapan air, area resapan air itu sudah tidak ada. Ditambah lagi orang banyak buang sampah sembarangan. Betul. Area resapan air itu kan salah satunya pohon-pohon yang masih hidup, hutan-hutan dulu ya masih hidup, mengeluarkan oksigen, kemudian akar-akarnya itu menahan air. Ketika itu dibabat ya sudah loss itu air gitu. Menjadi bencana. Yang menciptakan bencana itu adalah manusia sendiri. Sekarang yang ada kan sawit semua. Nah, karakter sawit kan dia tidak bisa menyimpan air, tapi dia haus dengan air gitu. Makanya sekarang bablas air itu. Makanya tidak heran ketika terjadi wabah banjir, ada banjir rob, ada kalau di Jawa itu tanah longsor, karena memang tadi alam tidak dijaga dengan baik. Pohon main tebang dan lain sebagainya. Nah ini yang tentunya kita berharap sangat dari pemuda mengambil peran ini.
reda. Ya, terutama Soalnya teman-teman TKP kalau kita mau bakti sosial di mana, kita mau nanam di mana, boleh, insya Allah Pak, siap, fasilitasi. boleh. Bisa kita mau terus goes itu. bareng ya toh, sambil nanam di mana Iya. kita siapin, sepedanya kita siapin, tanamannya Insya Allah, kita siapin. insya Allah siap, boleh Pak. Kita Iya. boleh atur schedule itu nanti Pak. Mulai karena memang mulai dari diri kita sendiri Betul. menjaga lingkungan. Betul. Terutama apalagi yang namanya hutan lah Pak, menanam Ya. pohon. Karena memang hutan ini berperan penting lah, terutama untuk mencegah banjir Betul. tadi. Iya. Apalagi kalau ada angin puting beliung, kalau tidak ada pohon tidak ada penguraian gitu. Pak, Betul. ya. Ya. Oke baik. Mungkin terakhir yang pengen saya tanyakan nih Pak. Nah di simpang lampu merah tol Kapuas 2 nih Pak. Ini kan masih banyak kita lihat anak-anak kecil berkeliaran mengemis minta uang. Dan kadang yang kita lihat juga ketika mereka setelah minta uang mereka pergi seperti menemui seseorang kayak setoran gitu Pak. Ya. Nah kalau Bapak melihat fenomena ini bagaimana Pak? Menurut tanggapan Bapak sendiri? Ya, dan saya memang melihat ya, dan anak-anak ini memang sepertinya ada yang mengkoordinir ya. Ada yang mengkoordinir, kadang dari dinas kita, dari dinas sosial, dari Satpol PP sudah coba kita tertibkan, tetapi muncul lagi gitu. Kadang-kadang mereka juga ada yang dari kota, di kota ditertibkan lari ke Kuburaya, bermigrasi ke sini Pak nanti ya. Kuburaya lari lagi ke kota gitu. Tetapi karena ini menyangkut manusia, yang perlu kita cari ini koordinatornya. Iya. Koordinatornya ini juga gitu. Artinya dia di apa ya, eksploitasi ya. Nah, dieksploitasi untuk dimanfaatkan pribadi, dimanfaatkan. Nah, sementara mereka anak-anak yang memang masa-masa mereka untuk sekolah, belajar nah, ya Pak. Iya, nah ini menjadi masukan juga, dan coba kita akan tindak lanjuti, kita akan atensi supaya anak-anak tersebut bagaimana coba kita urai ya, kalau memang bisa kita arahkan untuk kita tertibkan. Nah, nanti kita akan coba, staf-staf saya kasih masukan untuk bisa menyelesaikan gitu. Berarti memang sudah pernah ditindak Pak ya, sudah pernah. Kita dari dinas sosial dan dari Satpol PP sudah beberapa kali, tapi memang kadang kita mau ke arah bawah, saya melihat masih ada beberapa, walaupun agak berkurang ya, tetapi memang masih ada. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak. Mungkin boleh nanti kita atur schedule tadi itu Pak, mungkin goes bareng, nanam pohon. Dengan senang hati. Nanti saya agendakan, hubungi aja langsung kita, nanam pohon di mana, ya kita bakti sosial, kita goes bareng untuk apa ya, merekatkan teman-teman TKP dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya, dengan komunitas saya. Allah, Pak, ya. Dan saya juga terima kasih ini sudah diundang, sehingga saya juga bisa menjawab dan juga langsung menyampaikan beberapa aspirasi, misalnya tadi ruas jalan. Walaupun saya dengan Pak Gubernur saya akrab sekali, dan saya sering juga komunikasi. Ya, Pak, nah, ketika tadi materinya disampaikan, ya mudah-mudahan nanti saya juga akan laporan habis dari TKP membahas itu. Nah, tentunya ini juga akan menambah spirit Pak Gubernur, menambah spirit teman-teman DPRD provinsi untuk secara bertahap bisa memprioritaskan dan memberikan atensi dari apresiasi masyarakat. Ya. Baik. Ya, kita TKP terima kasih, dan saya juga melalui kesempatan ngobrol di TKP ini mau mengucapkan juga selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia RRI yang ke-76. Semoga RRI juga terus bisa menyatukan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang kepulauan ini, dan terus bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat, menghadirkan berita-berita yang akurat dan berkualitas. Amin. Ya. Baik, kami juga ucapkan terima kasih banyak nih Pak sebelumnya kepada Bapak udah berkenan hadir dan berkenan untuk berbincang-bincang dengan kami sini. Bahkan Bapak tadi menawarkan mengatur schedule, nanti kita goes bareng. Ya, kita juga ucapkan terima kasih juga kepada Bapak. Sangat baik, Bapak ramah. Bapak Sujiwo ini orangnya ramah banget, baik banget. Ya. Boleh saya nanya sedikit lagi nih Pak? Boleh. Tadi berbicara Bapak tentang sepak bola nih Pak. Bapak ada suka klub sepak bola mungkin Pak? Saya kalau klub sepak bola tidak ada. Saya hobi olahraga. Hobi olahraganya Pak, lebih ke olahraga Pak. Pertama nonton saya hobi sepak bola. Tapi saya tidak punya klub. Tapi kalau komunitas goes kita ada. Kemudian komunitas menembak gitu kita ada. Nanti kapan mau nembak bareng?
Boleh Pak. Nanti kita nembak terus bareng. schedule Pak. Oh, iya, Setelah ini kita sini. atur. Kita kapan nembak bareng, goes bareng. Iya. Boleh Kita atur Pak. jadwalnya. Karena kegiatan-kegiatan saya yang sifatnya untuk apa ya, meningkatkan imun, membangun imun, kemudian kita sehat, kemudian Tetap produktif ya Pak. silaturahmi itu, wah pokoknya Iya, saya siap, Pak. banyak banget. Nanti secara khusus spesial saya undang nanti teman-teman TKP ya. Baik. Terima kasih banyak Pak. Oke. Oke, baik. Oke, Reza. Mungkin sampai sini dulu pembicaraan kita dengan Bapak Wakil Bupati Kuburaya, Bapak Sujiwo. Saya mohon maaf Pak kalau memang ada salah kata atau mungkin ada kekurangan dari kami. Ya, sama-sama. Mohon maaf. Ya. Mungkin sekian. Tetap pantangkan terus ngobrol di TKP. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.